Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas PPKN yang saya buat. Judulnya adalah Keragaman Budaya Indonesia oleh Felicia Ciquita Taming kelas 4B. Suku Toraja. Suku Toraja tinggal di Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja terletak sekitar 329 meter arah utara kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, yang melalui Kabupaten Endrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Beru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros. Kabupaten Tanah Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara 300 meter sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Rumah adat suku Toraja yang disebut dengan tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Saat ini sebagian tongkonan menggunakan atap seng. Di bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Bagian dalam ruangan dijadikan tempat tidur dan dapur. Tongkonan berasal dari kata tongkon, artinya duduk bersama-sama. Tongkonan dibagi berdasarkan tingkatan atau peran dalam masyarakat. Strata sosial masyarakat Toraja. Di depan tongkonan terdapat lumbung padi yang disebut alang. Tiang lumbung padi ini dibuat dari batang pohon palem atau yang disebut dengan banga. Saat ini sebagian sudah dicor. Di bagian depan lumbung terdapat berbagai ukiran. Rumah adat Toraja mempunyai keunikan. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Tarian tradisional. Salah satu tari tradisional suku Toraja adalah tari Pak Gelu. Tari Pak Gelu adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara di Toraja yang sifatnya yang gembira. Pak Gelu atau Mak Gelu dalam bahasa Toraja berarti menari-nari dengan riang gembira sambil tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk, lenggak-lenggok. Tari Pak Gelu biasanya dimeriahkan pada saat upacara butuka atau yang disebut dengan upacara kegembiraan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, maupun upacara peresmian rumah tongkonan. Pada pementasan tari Pak Gelu ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan mak toding. Artinya kewajiban memberikan sejumlah uang kepada para penari dengan disisipkan di sapi atau dengan nama hiasan kepala. Pakaian adat suku Toraja. Toraja memiliki beragam pakaian adat yang menarik dan unik, yaitu kandore, pokos, dan sepatalung buku. Kandore ini merupakan salah satu baju adat yang digunakan oleh para wanita. Baju ini lengkapi dengan beragam perhiasan yang digunakan sebagai ikat pinggang, kalung, ikat kepala, dan gelang. Poko adalah salah satu baju tradisional yang juga digunakan untuk wanita yang didominasi berwarna putih, kuning, dan merah. Sedangkan baju sepatalung buku digunakan oleh para pria. Baju ini tergolong unik dan menarik dan lengkapi dengan gayang, kandaure, maupun lipa. Senjata tradisional. Salah satu senjata tradisional yang terkenal di Kabupaten Tanah Toraja adalah badik. Badik adalah senjata tradisional suku Toraja yang disakralkan. Selain dengan benda pusaka, badik juga digunakan sebagai senjata pelindung untuk membela harga diri, baik sifatnya individu maupun keluarga. Contoh senjata tradisional suku Toraja yang disebut dengan badik ada pada gambar di samping. Alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional suku Toraja adalah Pak Karombi. Alat ini tergolong kecil dan bentuknya sangat sederhana.
terbuat dari bambu atau kayu kecil dengan adanya tali di bagian ujung untuk memainkannya. Pak Karombe ini mirip dengan seruling, seperti pada gambar di bawah ini. Makanan khas. Makanan khas di suku Toraja sangatlah banyak. Contohnya, 1 depak tori, 2 sate kerbau, 3 pakpiong, 4 dangkot atau yang disebut dengan daging kote, 5 kak purung. Upacara adat suku Toraja. Contohnya adalah rambu solo dan rambu tukar. Rambu solo adalah upacara pemakaman untuk orang meninggal. Sedangkan rambu tukar ada upacara atas rumah adat yang baru direnovasi. Bahasa adat suku Toraja. Bahasa Toraja yang digunakan oleh suku Toraja yang tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Bahasa Toraja masih memiliki beberapa dialek di daerah Kabupaten Tanah Toraja yang dibagi atas 3 dialek, yaitu dialek Makale sampai Rantepau, dialek Saluputi sampai Bongga Karadeng, dan dialek Silanan dan sampai Gandang Batu. Tempat wisata menarik di Tanah Toraja. Contohnya adalah Ketek Kesu. Ketek Kesu adalah kawasan desa yang bersejarah di mana terdapat rumah tongkonan yang paling tua di Toraja. Londa, kompleks kuburan yang ada di tebing batu besar. Nah, di dalam gua ini terdapat mayat-mayat orang meninggal yang ditaruh di dalamnya. Nah, untuk orang meninggal dibuatkanlah sebuah patung yang mirip dengan orang meninggal itu dan ditaruhnya di tebing batu besar ini. Contoh ketiga adalah kompleks megalit Bori. Di sana terdapat batu menhir atau batu berdiri untuk menghormati para tetua adat atau keluarga bangsawan yang sudah meninggal ratusan tahun silam. Contohnya pada gambar di atas. Contoh keempat adalah patung Yesus Buntu Burake. Di sana terdapat pemandangan alam yang indah dan jembatan kaca terpanjang di Indonesia. Nah, patung Yesus di Buntu Burake ini adalah patung yang tertinggi di Tanah Toraja. Nah, patung Yesus ini lebih tinggi daripada patung Yesus yang dibuat di Brasil loh. Gumuk Pasir Sumalu. Di sana terdapat area gunungan pasir yang indah yang mudah terbawa angin. Contoh yang terakhir adalah Bongga Karadeng. Di sana terdapat pemandangan barisan gunung yang dibelah aliran sungai. Falsafah suku Toraja. Misa kada dipotwa pantan kada dipomate, yang berarti satu pendapat membuat kita hidup, sedangkan banyak ego atau pendapat pribadi membuat kita mati. Jadi kita harus senantiasa bersatu dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kures sumanga. Terima kasih.